Kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan kejadian dalam kehidupan sehari-hari berikut. Buah durian jatuh dari pohonnya, bola voli dipukul vertikal ke atas, mobil listrik mainan bergerak pada lantai yang datar, anak bersepeda dengan kecepatan tetap pada jalan yang lurus. Kejadian yang merupakan gerak lurus berubah beraturan adalah nomor. Nah, berkaitan dengan gerak, khususnya gerak lurus. Nah, gerak lurus itu terbagi menjadi dua, ya. Kita di sini dulu. Gerak lurus ya dibagi menjadi dua. Yang pertama, gerak lurus beraturan. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan. Berubah beraturan. Nah, ciri-cirinya apa? Untuk gerak lurus beraturan, kecepatannya atau V tetap. Ya. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan, kecepatannya berubah, ya. Sesuai dengan namanya, berubah secara beraturan. Nah, untuk contoh ya, tipsnya adik, untuk kecepatan gerak lurus berubah beraturan, itu biasanya adalah gerak yang vertikal. Ya, ingat vertikal. Baik ke atas maupun ke bawah. Ya. Nah, kita lihat kejadian yang ada. Buah durian jatuh dari pohonnya. Ya, ini termasuk gerak jatuh bebas. Ya, termasuk gerak lurus berubah beraturan. Benar ya. Bola voli dipukul vertikal ke atas. Ini ada kata-kata vertikal, berarti benar. Mobil listrik mainan bergerak pada lantai yang datar. Nah, kemungkinan geraknya adalah gerak lurus beraturan. Karena bergerak pada lantai yang datar, berarti bukan. Anak bersepeda dengan kecepatan tetap. Ini sudah jelas di sini sebutkan kecepatan tetap ya. Berarti ini juga bukan gerak lurus berubah beraturan. Sehingga jawabannya adalah 1 dan 2. Sebuah balok didorong dengan 3 gaya seperti gambar berikut. Jika massa balok 5 kg, maka percepatan yang dialami balok adalah sebesar. Nah, untuk menghitung percepatan pada konsep gaya ini, kita menggunakan persamaan A sama dengan sigma F per M. Ya. Nah, persamaan ini dikenal dengan hukum K2 Newton. Ya. Nah, sigma F apa? Sigma F adalah resultan gaya atau jumlah gaya. Nah, dalam menghitung resultan, adik-adik harus memperhatikan tanda ya, arah gayanya. Ya, karena di sini ada dua arah gaya, yang pertama ke kanan dan ke kiri, maka salah satunya kita buat positif. Nah, biasanya gaya yang paling besar itu diberikan tanda positif, berarti di sini yang ke kanan kita berikan tanda positif, dan yang kecil yang kecil biasanya diberikan tanda negatif. Nah, sekarang kita hitung 15 ditambah 15 dikurang 25 per 5 ya, massa 5 kg. Oke, 15 tambah 15 sama dengan 30 dikurang 25 sama dengan 5 ya. 5 per 5 sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Oke, jawabannya 1 meter per sekon kuadrat. A. Perhatikan pernyataan berikut. Penumpang terdorong ke depan ketika mobil direm mendadak. Tangan perenang mendorong air ke belakang agar badan bergerak maju. Sepeda bergerak makin cepat ketika melewati jalan menurun. Roket melesat ke atas ketika gas menyembur ke arah bawah. Kegiatan yang menunjukkan penerapan hukum ketiga Newton adalah.
Nah, masih berkaitan dengan gaya. Nah, kita ingat dulu hukum ketiga Newton. Apa itu? Ya, hukum ketiga Newton ini menjelaskan tentang hubungan antara gaya aksi dengan gaya reaksi. Ya, di mana persamaannya F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, dalam kejadiannya apa? Ada dua buah gaya yang saling berkaitan ya, dimana ketika diberikan gaya aksi maka akan timbul gaya reaksi. Kemudian satu lagi cirinya adalah kedua gaya ini saling berlawanan arah. Nah, berarti bisa kita lihat dari pernyataannya nanti ya. Yang pertama, penumpang terdorong ke depan ketika mobil direm mendadak. Nah, kejadian ini bukan hukum ketiga Newton, tapi hukum pertama. Oke, yang kedua, tangan perenang mendorong air ke belakang agar badan bergerak maju. Nah, seperti yang sampaikan tadi, ada arah yang berlawanan ya, ke belakang bergerak maju. Berarti ini benar. Sepeda bergerak makin cepat ketika melewati jalan menurun. Bukan ya, ini termasuk contoh kejadian hukum kedua karena ada kecepatan yang bertambah atau ada percepatan. 4. Roket melesat ke atas ketika gas menyembur ke arah bawah. Ya, ada arah yang berlawanan ke atas ke bawah. Berarti benar ya. Sehingga jawabannya adalah 2 dan 4. Perhatikan gambar pesawat sederhana berikut. Pesawat sederhana yang menggunakan prinsip bidang miring adalah, untuk bidang miring contohnya ada beberapa macam ya. Yang pertama sudah jelas bidang miring itu sendiri, berarti 3 benar. Kemudian contoh yang lain adalah baut ya, baut atau ya baut ya. Kemudian kapak atau pisau ya. Nah, dari dua contoh yang lain ini yang ada di sini adalah 1 ya, baut. Nah, sedangkan nomor 2 ini adalah jenis sarana tuas. Yang keempat adalah jenis katrol ya, sudah jelas. Sehingga jawabannya adalah 1 dan 3. Salah satu upaya untuk menghindari penyalahgunaan narkoba adalah A. Mengikuti kelompok peminum minuman keras. B. Selalu penasaran dengan narkoba. C. Aktif mensosialisasikan bahaya narkoba. D. Menangkap pengguna narkoba. Jawabannya adalah, ya betul ya, C. Aktif mensosialisasikan bahaya narkoba. Ini sudah jelas.